Hai, sebelum ke ceritanya, klik like, subscribe dan komen ya. Jangan lupa bagikan juga di sosial media kamu dan aktifkan tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. 11. Carter melakukan sesuatu yang luar biasa bodoh, dan tak ada seorang pun yang terkejut. Sadi aku mengerti, Carter. Sungguh. Menyuruhku menceritakan bagian yang paling menyakitkan. Tentu saja, aku tak bisa menyalahkanmu. Kejadian itu sudah cukup buruk bagiku, tetapi bagimu ya, aku tak mau membicarakannya juga. Kami berada di istana musim dingin, berlari menyusuri koridor-koridor puala mengkilat yang tidak dirancang untuk dilewati dengan berlari. Di belakang kami, Chasuheru berkepala dua terpeleset dan menabrak dinding saat ia berusaha membelok di tikungan, persis seperti yang biasa dilakukan Muffin setiap kali nenek mengepel lantai. Itulah satu-satunya alasan monster tersebut tidak langsung menangkap kami. Karena kami tadi berteleportasi memasuki ruang malakit, aku tidak tahu di mana jalan keluar terdekat. Aku tidak yakin apakah kami benar-benar berada di dalam istana musim dingin, atau apakah kantor Menshikov hanyalah semacam kantor palsu yang hanya ada di dalam duat. Aku sudah mulai berpikir kami tidak akan pernah keluar ketika kami membelok di sebuah sudut, menuruni tangga cepat-cepat, dan melihat satu set pintu kaca dan besi yang mengarah keluar menuju alun-alun istana. Chasuheru mengikuti persis di belakang kami. Hewan itu tergelincir dan bergulung menuruni tangga, meremukkan sebuah patung gips seorang sard yang sial. Kami tinggal 10 meter lagi dari jalan keluar ketika aku melihat rantai melintang di pintu. Carter, kataku dengan tersengal, sambil mengayunkan tangan tidak berdaya ke arah gembok itu. Aku benci mengakui betapa aku merasa lemah. Aku tidak punya tenaga untuk merapal mantra lagi. Memecahkan faset di ruang malakit merupakan saat bersenang-senang terakhirku, yang merupakan contoh baik mengapa kita tidak boleh menggunakan sihir untuk Mi-789 mecahkan seluruh masalah kita. Mengucapkan kata ilahiyah untuk memecah fas itu telah menyedot begitu banyak energi, sampai-sampai aku merasa seolah baru saja menggali lubang di tengah terik matahari. Mungkin melempar batu ke makhluk itu akan jauh lebih mudah. Jika aku berhasil selamat malam ini, kuputuskan untuk menambahkan beberapa butir batu ke dalam tas perlengkapanku. Jarak kami tinggal 3 meter lagi ketika Carter menghantamkan tinjunya ke arah pintu. Mata Horus menyala pada gembok, dan pintu pun meledak terbuka seolah terhantam kepalan tinju raksasa. Aku belum pernah melihat Carter melakukan hal semacam itu sejak pertempuran kami di Piramida Merah, tetapi aku tidak punya waktu untuk merasa takjub. Kami memelesat keluar, memasuki malam musim dingin. Chasuheru meraung di belakang kami. Kau pasti mengira aku gila, tetapi pikiran pertamaku adalah, ini terlalu mudah. Meskipun ada monster mengejar kami dan kami harus berurusan dengan Set, yang akan kucekik begitu ada kesempatan bajingan yang suka menikam dari belakang itu, mau tak mau aku merasa kami membobol ke dalam tempat paling rahasia Menshikov dan merebut gulungan nyaris tanpa banyak kesulitan. Di mana perangkap-perangkapnya? Alarmnya? Kutukan keledai meledaknya? Aku yakin kami telah mencuri gulungan yang asli. Aku merasakan gelenyar yang sama pada jari jemariku seperti ketika mengambil gulungan di Museum Brooklyn, tanpa api, untungnya. Jadi, mengapa gulungan itu tidak dijaga dengan lebih ketat? Aku sangat lelah. Aku tertinggal beberapa langkah di belakang Carter, dan itu mungkin menyelamatkan nyawaku. Aku merasa ada sesuatu yang merayap di kepalaku. Kurasakan kegelapan di atasku, perasaan yang sangat mengingatkanku akan bayangan sayap Nehbet. Aku mendongak dan melihat Chasuheru melayang di atas kepala kami seperti katak betung, mengatur waktu terkamannya agar bisa mendarat Carter. Berhenti! Aku berteriak. Hal itu lebih mudah diucapkan ketimbang dilakukan di atas trotoar berlapis es. Aku meluncur berhenti, tetapi Carter melaju terlalu cepat. Dia terjatuh di atas pantatnya dan tergelincir, pedangnya meluncur ke samping. Chasuheru mendarat persis di atasnya. Jika makhluk itu tidak berbentuk U, Carter pasti sudah tertindih,
tetapi makhluk itu melengkung di sekelilingnya, laksana sebuah headphone raksasa. Satu kepala menatapnya dengan tajam dari kedua sisi. Bagaimana bisa sesuatu yang begitu besar melompat begitu jauh? Terlambat, kusadari seharusnya kami tetap berada di dalam bangunan tempat monster itu lebih sulit bergerak. Di luar sini, kami tidak punya peluang berlari lebih cepat darinya. Charter, ujarku, jangan bergerak sedikit pun. Charter membeku dalam posisi kayang. Kedua kepala monster itu meneteskan bisa yang mendesis dan mengepulkan uap pada batu-batu berlapis es. "Oi!" teriakku. Karena tidak punya batu, aku mengambil sebongkah patahan es dan melemparkannya kepada Chesuheru. Sudah tentu, aku malah mengenai punggung Charter. Bagaimanapun, aku berhasil menarik perhatian si Chesuheru. Kedua kepala monster itu menoleh ke arahku, lidah kembarnya bergetar. Langkah pertama telah dilakukan, mengalihkan perhatian si monster. Langkah kedua, mencari cara pintar untuk menjauhkannya dari Charter. Bagian itu agak lebih sulit bagiku. Aku sudah menggunakan satu-satunya ramuanku. Sebagian besar perbekalan sihirku sudah terpakai. Tongkat dan tongkat sihirku tidak akan banyak berguna bila cadangan kekuatan sihirku sudah habis terkuras. Pisau dari Anubis? Entah bagaimana, aku ragu ini situasi yang tepat untuk membuka mulut seseorang. Jimat dari Walt? Aku sama sekali tidak tahu cara menggunakannya. Untuk kesejuta kalinya, aku menyesal telah melepaskan roh Isis. Aku bisa memanfaatkan gudang senjata sihir lengkap seorang dewi. Namun, tentu saja, persis karena itulah aku harus berpisah dengan Isis. Jenis kekuatan semacam itu memabukkan, menyebabkan kecanduan dan membahayakan. Bisa dengan cepat menghancurkan hidup kita. Namun, bagaimana jika aku bisa membuat ikatan yang terbatas? Di ruang malakit, aku berhasil merapal mantra Hadi untuk pertama kalinya dalam waktu berbulan-bulan. Meskipun sulit, itu bukan hal yang mustahil. Baik, Isis, pikirku. Ini yang kubutuhkan, tidak usah berpikir. Sade, suaranya balas berbisik hampir seketika itu juga, mengejutkan. Sihir dewa-dewi haruslah spontan, seperti bernapas. Maksudmu? Kuhentikan diriku. Tidak usah berpikir. Ya, seharusnya tidak terlalu sulit. Kuangkat tongkatku, dan sebuah hieroglif keemasan menyala di udara. Tiat setinggi 1 meter menerangi halaman itu seperti hiasan bintang di pohon Natal. Chesuheru menggeram, matanya yang berwarna kuning terpaku pada hieroglif tersebut. Tidak suka, ya? Seruku. Simbol Isis, dasar idiot besar jelek. Sekarang, menjauhlah dari saudaraku. Itu benar-benar hanya gertakan, tentu saja. Aku ragu simbol yang bercahaya itu bisa melakukan apapun yang berguna. Namun, kuharap si ular tidak cukup cerdas untuk mengetahuinya. Pelan-pelan, Charter menyelinap mundur. Dia mencari pedangnya, tetapi benda itu berada 10 meter darinya, terlalu jauh untuk dijangkau. Kupancangkan mataku pada monster itu. Kugunakan ujung tongkatku untuk membuat lingkaran sihir pada salju di sekitarku. Itu tidak akan terlalu melindungi, tetapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Charter, panggilku, kalau ku bilang ayo, larilah kembali ke sini. Makhluk itu terlalu cepat, ujarnya. Aku akan mencoba meledakkan hieroglif dan menghalangi pandangannya. Aku masih yakin rencana itu akan berhasil, tetapi aku tidak sempat mencobanya. Agak jauh di sebelah kiriku, terdengar bunyi sepatu bot memecah es. Si monster menoleh ke arah bunyi tersebut. Seorang pria muda berlari memasuki cahaya yang memancar dari hieroglif. Dia mengenakan mantel wol berat dan topi polisi, sambil membawa senapan di tangan, tetapi dia tidak mungkin jauh lebih tua daripada aku. Dia lumayan terbenam dalam seragamnya. Ketika melihat monster itu,
Kedua matanya membelalak. Dia terhuyung mundur, nyaris menjatuhkan senjatanya. Dia meneriakkan sesuatu dalam bahasa Rusia kepadaku. Mungkin, kenapa ada monster berkepala dua tanpa pantat di sini? Monster itu mendesis kepada kami berdua yang memang bisa dilakukannya karena ia memiliki dua kepala. Itu monster, jelasku kepada si penjaga. Aku cukup yakin dia tidak paham. Tetapi aku berusaha menjaga agar nada suaraku tidak berubah. Tetaplah tenang dan jangan menembak. Aku sedang berusaha menyelamatkan saudaraku. Si penjaga menelan ludah. Hanya telinganya yang besar yang menahan topinya. Dia memandangi monster itu lalu Carter lalu Tiet yang menyala di atas kepalaku. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang tidak kuduga. Dia mengucapkan sebuah kata dalam bahasa Mesir kuno, hekat kata perintah yang selalu kugunakan untuk memanggil tongkatku. Senapannya berubah menjadi tongkat kayu X sepanjang 2 meter dengan ukiran kepala Raja Wali. Bagus sekali, pikirku. Si penjaga keamanan diam-diam adalah penyihir. Dia berbicara kepadaku dalam bahasa Rusia semacam peringatan. Aku mengenali nama Menshikov. Biar ku tebak, kataku, kau ingin aku membawamu menemui pemimpinmu. Chesu Heru membuka dan menutup rahangnya. Dengan cepat, makhluk itu kehilangan rasa takutnya terhadap Tietku yang menyala-nyala. Carter belum cukup jauh untuk bisa berlari menyelamatkan diri. Begini, kataku kepada si penjaga. Bosmu Menshikov adalah pengkhianat. Dia memanggil makhluk ini untuk membunuh kami agar kami tidak membeberkan rencananya membebaskan Apophis. Tahu Apophis? Ular jahat. Ular yang sangat jahat. Sekarang, bantu aku membunuh monster ini atau menjauhlah dariku. Si penyihir penjaga tampak ragu-ragu. Dia menunjuk ke arahku dengan gugup. Kane. Itu bukan pertanyaan. Ya? Aku membenarkan. Kane. Ekspresinya menampilkan emosi yang campur aduk ketakutan, ketidakpercayaan, bahkan mungkin kekaguman. Aku tidak tahu apa yang telah dia dengar mengenai kami, tetapi sebelum dia bisa memutuskan apakah akan membantu kami atau melawan kami, situasi berubah tidak terkendali. Chesu Heru menyerang. Kakakku yang konyol bukannya berguling menjauh malah melawan monster itu. Dia memiting leher kanan makhluk tersebut dan berusaha menaiki punggungnya, tetapi Chesu Heru membalikkan kepala satunya untuk menyerang. Apa yang dipikirkan kakakku itu? Mungkin dia mengira bisa menunggangi makhluk itu. Mungkin dia berusaha memberiku waktu beberapa detik untuk merapal mantra. Jika kau menanyakan hal itu sekarang, dia mengeklaim tidak ingat kejadian itu sama sekali. Namun, jika kau bertanya kepadaku, si dungu otak udang itu berusaha menyelamatkanku, bahkan meski itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Berani-beraninya? Oh, ya, sekarang kau berusaha memberi penjelasan, Carter. Kupikir kau tidak ingat bagian ini. Diam sajalah dan biarkan aku yang bercerita. Seperti yang kukatakan tadi, Chesu Heru menyerang Carter, dan segala sesuatu seolah melambat. Aku ingat berteriak, mengarahkan tongkatku kepada monster itu. Si tentara penyihir meneriakkan sesuatu lagi dalam bahasa Rusia. Makhluk itu membenamkan taringnya ke bahu kiri Carter, dan Carter pun ambruk ke tanah. Aku lupa soal lingkaran daruratku. Aku berlari ke arah Carter, dan tongkatku berpijar. Aku tidak tahu bagaimana aku sanggup mengerahkan kekuatan. Seperti kata Isis, aku tidak berpikir. Aku hanya menyalurkan seluruh amarah dan keterguncanganku ke dalam tongkatku. Melihat Carter terluka merupakan hinaan terakhir. Kakek nenekku kerasukan. Teman-temanku diserang, dan ulang tahunku berantakan. Namun, kakakku, itu sudah kelewatan. Tak ada yang boleh melukai kakakku. Kulepaskan secercah cahaya keemasan yang menghantam monster itu dengan kekuatan semburan pasir. Chesu Heru hancur berkeping-keping,
sampai tak ada yang tersisa selain selajur pasir yang mengepulkan asap dalam salju dan beberapa serpihan tongkat Menshikov yang hancur. Aku berlari ke samping Carter. Dia menggigil, bola matanya terbalik. 2 luka tusukan di mantelnya mengeluarkan asap. "Kane," kata pemuda Rusia tadi dengan nada kagum. Aku mengambil serpihan kayu dan mengangkatnya supaya pemuda tadi melihat. "Bosmu Menshikov yang melakukan ini. Dia bekerja untuk Apophis." "Menshikov, Apophis. Sekarang, keluarlah." Si penyihir mungkin tidak memahami kata-kataku, tetapi dia menangkap pesannya. Dia berbalik dan lari. Kupangku kepala Carter. Aku tak bisa mengangkatnya sendirian, tetapi aku harus mengeluarkannya dari sini. Kami berada di wilayah musuh. Aku harus mencari Bess. Aku berjuang untuk membopong Carter. Kemudian, seseorang memegang tangan Carter yang lain dan membantu kami berdiri. Aku mendapati Seth menyeringai kepadaku, masih dalam balutan setelan konel merah, bertaburan puing-puing malakit. Kacamata putih Menshikov yang rusak terpasang di kepalanya. "Kau," ujarku, terlalu dipenuhi kebencian untuk melontarkan ancaman kematian yang layak. "Aku." Seth membenarkan dengan ceria. "Mari kita keluarkan saudaramu dari sini." Suasana hati Vladimir sedang tidak bagus. Nevsky Prospect pasti tempat yang menyenangkan untuk berbelanja jika saat itu bukan dini hari di tengah badai salju, dan jika aku tidak sedang memapah kakak lelakiku yang sedang koma dan keracunan. Jalanan di sana memiliki trotoar yang lebar, sangat cocok untuk jalan-jalan, dipenuhi deretan aneka kafe, gereja, rumah besar, dan butik kelas tinggi yang memikat mata. Dengan semua papan petunjuk berbahasa Rusia, aku tidak tahu bagaimana cara menemukan toko coklat itu. Aku tak bisa melihat Mercedes hitam Bess dimanapun. Seth menawarkan diri untuk menggendong Carter, tetapi aku tidak mau membiarkan dewa kekacauan itu bertanggung jawab penuh atas saudaraku. Jadi, kami menyeret Carter di antara kami. Seth mengobrol dengan ceria tentang racun Cesuheru, tak bisa disembuhkan sama sekali. Mematikan dalam waktu 12 jam. Menakjubkan. Dan, tentang perkelahiannya dengan Menshikov, 6 vas pecah di atas kepalanya, dan dia masih bertahan. Aku iri kepada batok kepalanya yang tebal. Dan, tentang prospekku hidup cukup lama untuk menemukan Bess. "Oh, tamat sudah riwayatmu, sayang." Selusin penyihir senior mendatangi Menshikov ketika aku mengambil langkah mundur strategis. "Tidak lama lagi mereka akan mengejar kalian. Aku bisa saja membinasakan mereka semua, tentu saja, tapi aku tak bisa mengambil risiko Vladimir menggunakan nama rahasiaku lagi. Mungkin dia akan mengalami amnesia dan melupakannya. Lalu, kalau kalian mati itu berarti kedua masalah terpecahkan." "Oh, maaf, kurasa itu terdengar tidak sensitif." "Mari." Kepala Carter terkulai. Napasnya terdengar nyaris sama parahnya dengan napas Vlad si bengek. "Nah, tolong jangan berpikir aku ini bodoh. Tentu saja aku ingat patung lilin Carter mini yang diberikan Jas kepadaku. Aku sadar dalam keadaan darurat semacam inilah patung itu mungkin berguna. Bagaimana Jas bisa meramalkan bahwa Carter akan membutuhkan pengobatan, aku sama sekali tidak tahu. Namun, mungkin saja patung itu bisa menyedot racun dari tubuh Carter, meski Seth mengatakan racun itu tak bisa disembuhkan. Lagi pula, tahu apa dewa kejahatan soal pengobatan? Namun, ada beberapa masalah. Pertama, pengetahuanku mengenai sihir pengobatan sangat sedikit. Aku butuh waktu untuk mengetahui mantra yang tepat, dan karena aku hanya punya satu patung lilin, aku tidak boleh salah. Kedua, aku tak bisa melakukan itu sementara kami dikejar-kejar Menshikov dan pasukan begundal sihir Rusianya. Aku juga tak mau mengendurkan kewaspadaan ketika Seth berada di dekatku. Aku tak tahu mengapa tiba-tiba dia memutuskan untuk membantu, tetapi semakin cepat aku bisa berpisah dengannya,
semakin baik. Aku harus menemukan Bess dan bersembunyi di suatu tempat yang aman jika memang ada tempat semacam itu. Seth terus berbicara mengenai cara-cara menarik yang mungkin digunakan para penyihir untuk membunuhku begitu mereka berhasil menyusul kami. Akhirnya, aku melihat sebuah jembatan di atas kanal yang membeku. Mercedes hitam terparkir di bagian tengah. Bess menyandar pada kap mobil sambil menyantap kepingan papan catur coklat. Di sebelahnya, terdapat sebuah kantong plastik besar semoga berisi lebih banyak coklat untukku. Aku berteriak kepadanya, tetapi dia begitu sibuk makan coklat yang kurasa bisa kupahami, sehingga tidak melihat kami sampai jarak kami tinggal beberapa meter saja. Kemudian, dia mendongak dan melihat Seth. Aku sudah mulai berkata, Bess, jangan terlambat. Seperti seekor sigung, Dewa Cebol itu mengaktifkan pertahanan otomatisnya. Kedua matanya membesar. Mulutnya membuka luar biasa lebar. Dia berteriak beo. Begitu keras sampai rambutku terbagi dua, dan butiran air beku mencurah deras dari lampu jalan di jembatan itu. Seth sama sekali tidak tampak terganggu. Halo, Bess, sapanya. Sungguh, kau tidak terlalu menakutkan dengan lumuran coklat menghiasi wajahmu. Bess menatapku dengan marah. Apa yang dia lakukan di sini? Bukan ideku. Aku membela diri. Kuceritakan kepadanya ringkasan pertemuan kami dengan Menshikov. Jadi, Charter terluka, aku mengakhiri dengan keterangan yang sepertinya agak terlalu jelas. Kita harus membawanya pergi dari sini. Tapi, pertama-tama, Seth menyela sambil menunjuk ke arah kantong museum coklat di sebelah Bess. Aku tidak tahan dengan kejutan. Apa yang ada di dalam sana? Kado untukku? Bess mengerutkan kening. Sadie ingin oleh-oleh. Aku membawakannya kepala Lenin. Seth memukul pahanya dengan gembira. Bess, kejam sekali. Ternyata masih ada harapan untukmu. Bukan kepala sungguhan, kata Bess, yang ini terbuat dari coklat. Oh, sayang sekali. Kalau begitu, bolehkah aku meminta sebagian papan caturmu? Aku sangat suka memakan pion. Pergilah dari sini, Seth, kata Bess. Ya, aku bisa melakukan itu, tapi mengingat teman-teman kita sedang dalam perjalanan, kurasa barangkali sebaiknya kita membuat kesepakatan. Seth menjentikan jarinya, dan sebuah bola cahaya merah muncul di hadapannya. Di dalamnya, gambar holografis 6 orang pria yang mengenakan seragam keamanan memasuki 2 mobil sport berwarna putih. Lampu depan kedua mobil menyala. Mobil-mobil itu membelok melewati sebuah lahan parkir, kemudian melintasi sebuah dinding batu seolah dinding itu terbuat dari asap. Kuperkirakan kalian punya waktu 2 menit. Seth tersenyum, dan bola cahaya itu memudar. Kau ingat kaki tangan Menshikov, Bess? Apa kau yakin ingin bertemu mereka lagi? Wajah Dewa Cebol itu menjadi kelam. Dia meremukkan sebuah bidak catur yang terbuat dari coklat putih di tangannya. Dasar pembohong, licik, pembunuh hentikan! Seruku. Charter mengerang dalam kondisi tidak sadar akibat racun. Entah dia menjadi semakin berat, atau aku yang semakin lelah memeganginya. Kita tidak punya waktu untuk bertengkar, ujarku. Seth, apakah kau menawarkan untuk menghentikan para penyihir itu? Dia tertawa. Tidak, tidak. Aku masih berharap mereka akan membunuh kalian. Tapi, aku menawarkan kepadamu lokasi gulungan kitab Ra yang terakhir. Itu yang sedang kalian buru, bukan? Kurasa dia berbohong. Dia biasanya berbohong jika dia serius. Aku menatap Bess. Mungkinkah dia tahu lokasinya? Bess menggerutu. Lebih dari mungkin. Para pendeta Ra memberikan gulungan itu kepadanya untuk dijaga. Kenapa mereka melakukan itu? Seth berusaha terlihat baik. Ayolah, Sadie. Aku ini tangan kanan Ra yang setia.
Kalau kau adalah Ra, dan kau tidak ingin diganggu oleh penyihir tua manapun yang ingin membangunkanmu, tidakkah kau akan mempercayakan kunci lokasimu kepada pelayanmu yang paling menakutkan? Dia ada benarnya. Kalau begitu, di mana gulungannya? Tidak secepat itu. Aku akan memberikan lokasinya kepadamu kalau kau mengembalikan nama rahasiaku. Tidak akan. Sangat sederhana, kok. Katakan saja ku kembalikan namamu. Kau akan melupakan cara yang benar untuk mengucapkannya lalu, aku tidak punya kekuasaan atasmu. Kau akan membunuhku. Aku berjanji tidak akan melakukan itu. Benar. Itu sangat berarti. Bagaimana kalau aku menggunakan nama rahasiamu untuk memaksamu memberitahuku? Seth mengangkat bahu. Dengan waktu beberapa hari untuk mencari tahu mantra yang tepat, mungkin kau akan berhasil. Sayangnya, dia menangkupkan tangan di telinganya. Di kejauhan, terdengar bunyi decitan ban dua mobil, melaju kencang, semakin mendekat. Kau tidak punya waktu beberapa hari. Bes memaki dalam bahasa Mesir. Jangan lakukan itu, nak. Dia tak bisa dipercaya. Bisakah kita menemukan gulungan itu tanpa bantuannya? Ya, mungkin. Mungkin tidak. Tidak. Lampu depan dua mobil membelok ke Nevsky Prospect, kira-kira setengah kilometer lagi. Kami tidak punya waktu. Aku harus membawa charter keluar dari sini, tetapi jika Seth benar-benar merupakan satu-satunya cara kami untuk menemukan gulungan itu, aku tak bisa melepaskannya begitu saja. Baiklah, Seth. Tapi, aku akan memberimu satu perintah terakhir. Bes mendesah. Aku tidak kuat menyaksikan ini. Berikan kakakmu kepadaku. Akan kubawa dia ke mobil. Si cebol membawa charter dan memasukkannya ke tempat duduk bagian belakang Mercedes. Aku terus memandangi Seth, berusaha memikirkan satu cara yang tidak terlalu buruk untuk membuat kesepakatan ini. Aku tak bisa sekadar menyuruhnya supaya jangan pernah menyakiti keluargaku. Perjanjian sihir memerlukan pemilihan kata-kata yang cermat, dengan batasan yang jelas, dan tanggal kedaluarsa. Jika tidak, seluruh mantra akan batal. Hari iblis, kau tidak boleh menyakiti keluarga Kane. Kau akan menjaga perdamaian dengan kami setidaknya sampai Ra bangun. Atau sampai kalian mencoba dan gagal membangunkannya? Seth bertanya dengan tampang tidak berdosa. Kalau itu terjadi, ujarku, dunia akan berakhir. Jadi, kenapa tidak? Aku akan melakukan apa yang kau minta mengenai namamu. Sebagai gantinya, kau akan memberitahuku lokasi bagian terakhir kitab Ra, tanpa tipuan atau muslihat. Kemudian, kau akan pergi ke Duat. Seth mempertimbangkan penawaran itu. Dua mobil sport putih tinggal beberapa blok lagi sekarang. Bes menutup pintu tempat duduk charter dan berlari menghampiriku lagi. Kita sepakat, Seth menyetuju. Kau akan menemukan gulungan itu di Baharia. Bes tahu tempat yang kumaksud. Bes tidak tampak senang. Tempat itu dijaga ketat. Kita harus menggunakan portal Alexandria. Ya. Seth menyeringai. Semestinya menarik. Berapa lama kau sanggup menahan napas, Sadikin? Apa maksudmu? Lupakan saja, lupakan. Nah, aku yakin kau berutang nama rahasia kepadaku. Ku kembalikan nama rahasiamu, ujarku. Hanya begitu saja, kurasakan sihir itu meninggalkanku. Aku masih mengetahui nama Seth, Hari Iblis. Namun, entah bagaimana aku tak bisa mengingat dengan pasti caraku dulu mengatakannya, atau cara kerjanya dalam suatu mantra. Ingatan mengenainya telah terhapus. Tidak kusangka, Seth tidak langsung membunuhku. Dia hanya tersenyum dan melemparkan kacamata Flatmanshikov ke arahku. Bagaimanapun, aku berharap kau hidup, Sadikin. Kau cukup menghibur. Tapi, kalau mereka membunuhmu, setidaknya nikmati pengalaman itu.
Wah, terima kasih. Dan, hanya karena aku sangat menyukaimu, akan kuberikan sedikit informasi mengenai kakakmu. Katakan kepadanya desa Ziarashid bernama Alham Rahmakan. Kenapa itu selamat jalan-jalan? Seth menghilang dalam gumpalan asap berwarna darah. 1 blok dari situ, 2 mobil sport putih meluncur cepat ke arah kami. Seorang penyihir menyembulkan kepala dari atap mobil dan mengacungkan tongkatnya ke arah kami. Waktunya berangkat, kata Bess. Masuklah. Aku akan mengatakan ini tentang Bess. Dia menyetir seperti orang gila. Dan, maksudku dalam artian positif. Jalanan berlapis es sama sekali tidak mengganggunya. Begitu pula rambu lalu lintas, trotoar pejalan kaki, atau kanal, yang kami lompati 2 kali tanpa repot-repot mencari jembatan. Untungnya, sebagian besar wilayah kota itu kosong pada waktu sepagi itu. Jika tidak, aku yakin kami sudah menggilas entah berapa orang Rusia. Kami meliuk-liuk melewati pusat kota St. Petersburg sementara 2 mobil sport putih mengejar di belakang kami. Aku berusaha memegangi Charter agar tetap pada posisinya di sebelahku di kursi belakang. Matanya setengah terbuka, kornea matanya berwarna hijau mengerikan. Meskipun udara dingin, tubuhnya panas akibat demam. Aku berhasil melepas mantel musim dinginnya dan mendapati bajunya basah kuyup oleh keringat. Di bahunya, luka gigitan itu mengeluarkan cairan seperti mungkin sebaiknya aku tidak menjelaskan bagian itu. Aku melirik ke belakang kami. Penyihir di atap mobil membidikkan tongkatnya bukan tugas yang mudah di tengah kejar-kejaran mobil berkecepatan tinggi dan sebatang tombak putih memelesat dari ujungnya, meluncur cepat ke arah kami seperti sebuah peluru kendali. Menunduk! Teriakku, dan mendorong Charter. Tombak itu memecahkan jendela belakang dan langsung melayang melewati kaca depan. Jika tinggi Bess normal, kepalanya pasti tertusuk. Kenyataannya, proyektil itu tidak mengenainya. Aku ini cebol, gerutunya. Aku tidak menunduk. Dia membanting setir ke kanan. Di belakang kami, sebuah etalase toko meledak. Saat menengok ke belakang, aku melihat seluruh dinding toko berubah menjadi setumpuk ular hidup. Para pengejar kami masih terus mendekat. Bess, keluar dari sini! Teriakku. Aku sedang mengusahakannya, nak. Jembatan Mesir tinggal sebentar lagi. Sebenarnya, jembatan itu dibangun pada tahun 1800, tapi aku tidak peduli. Menyetir sajalah. Sungguh, menakjubkan betapa banyak pernak-pernik Mesir yang ada di St. Petersburg, dan betapa aku tidak terlalu peduli tentang itu. Dikejar oleh penyihir-penyihir jahat yang melontarkan tombak dan bom ular memang memperjelas prioritas kita. Cukup kukatakan, memang ada jembatan Mesir di atas sungai Fontanka, mengarah ke selatan dari pusat kota St. Petersburg. Mengapa? Tidak tahu. Tidak peduli. Saat kami melaju menuju jembatan itu, kulihat spins-spins batu berwarna hitam di kedua sisi spins perempuan dengan mahkota Fir'aun berlapis emas, tetapi satu-satunya yang penting bagiku adalah benda-benda itu bisa memunculkan portal. Bess meneriakkan sesuatu dalam bahasa Mesir. Di bagian puncak jembatan, cahaya biru menyorot. Sebuah pusaran pasir muncul. Apa maksud Seth? Tanyaku, soal menahan napas. Semoga tidak lama, sahut Bess. Kita hanya akan berada 9 meter di bawah. 9 meter di bawah air? 2 AR. Mercedes terguling ke samping. Baru setelahnya kusadari bahwa pastilah ada tombak lain yang mengenai roda belakang kami. Kami berputar di atas es dan terlempar, meluncur jungkir balik memasuki pusaran. Kepalaku menghantam sesuatu. Aku membuka mata, berjuang mempertahankan kesadaran, tetapi aku tak bisa melihat apa-apa, entah karena aku buta atau kami berada di tengah kegelapan total. Aku mendengar air menetes-netes melalui kaca yang pecah akibat tombak, dan atap Mercedes yang renyuk seperti kaleng aluminium.
Aku sempat berpikir, belum sehari menjadi remaja, aku sudah hendak tenggelam. Kemudian, aku tidak sadarkan diri. 12. Aku menguasai seni mencari nama. Julukan Sadie sungguh menyiksa. Terbangun dalam wujud seekor ayam. Baku melayang menembus air yang kelam. Kedua sayapku yang bercahaya mengepak-ngepak saat aku berusaha mencari tahu harus pergi ke arah mana. Kuasumsikan tubuhku berada di suatu tempat dekat situ, mungkin sudah tenggelam di bagian belakang Mercedes, tetapi aku tak tahu cara kembali ke sana. Mengapa pula Bess membawa kami mengendarai mobil melalui portal bawah air? Kuharap charter yang malang bisa selamat, entah bagaimana. Mungkin Bess bisa menariknya keluar mobil atau semacamnya. Namun, mati akibat racun alih-alih tenggelam sepertinya juga tidak terlalu baik. Sebuah arus menyeretku dan membawaku memasuki Duat. Air berubah menjadi kabut yang dingin. Raungan dan geraman memenuhi kegelapan. Lajuku melambat, dan ketika kabut memudar, aku sudah berada kembali di rumah Brooklyn, melayang persis di luar pintu ruang perawatan. Di bangku yang menempel dinding, duduk bersama seperti teman lama, adalah Anubis dan Walston. Mereka terlihat seperti sedang menantikan kabar buruk. Kedua tangan Walt terlipat di pangkuan. Bahunya terkulai. Dia sudah berganti pakaian kaos tanpa lengan yang baru, celana pendek lari yang baru, tetapi dia terlihat seperti belum tidur sejak kembali dari London. Anubis bicara kepadanya dengan nada menenangkan, seolah sedang berusaha meringankan kesedihannya. Aku belum pernah melihat Anubis mengenakan pakaian tradisional Mesir sebelumnya, telanjang dada dengan hiasan leher berwarna emas dan merah delima di sekitar lehernya, sehelai kilt sederhana berwarna hitam melilit pinggangnya. Itu bukan penampilan yang akan kurekomendasikan untuk sebagian besar cowok, tetapi Anubis berhasil tampak keren. Aku selalu membayangkan dia akan terlihat agak kerempeng ketika bertelanjang dada. Bukan berarti aku sering membayangkan itu, ya, tetapi bentuk tubuhnya ternyata bagus. Mereka pasti punya pusat kebugaran yang cukup oke di dunia bawah, batu nisan untuk latihan angkat beban dan lain-lain. Bagaimanapun, setelah terkejut melihat mereka bersama-sama, pikiran pertama yang terlintas di benakku adalah pasti telah terjadi sesuatu yang buruk kepada Jas. Ada apa? Aku bertanya, tidak yakin apakah mereka bisa mendengarku. Apa yang terjadi? Walt tidak bereaksi, tetapi Anubis mendongak menatapku. Seperti biasa, hatiku menari-nari senang tanpa seizinku. Matanya begitu memesona, sampai aku benar-benar lupa cara menggunakan otakku. Aku berkata, NG, aku tahu, Liz pasti bangga. Sadie, kata Anubis, kau seharusnya tidak di sini. Charter sedang sekarat. Itu melemparkanku kembali ke kesadaranku. Aku tahu itu, bocah jakal. Aku tidak meminta berada di sini. Tunggu. Kenapa aku di sini? Anubis menunjuk pintu ruang perawatan. Kuduga arwah Jas memanggilmu. Apakah dia sudah mati? Apakah aku sudah mati? Kalian berdua belum mati, jawab Anubis, tapi kalian berdua sama-sama berada di ambang pintu kematian, yang berarti jiwa kalian bisa bercakap-cakap dengan mudah. Tapi, jangan lama-lama. Walt masih belum menyadari keberadaanku. Dia menggumam, aku tak bisa memberitahunya. Kenapa aku tak bisa memberitahunya? Dia membuka kedua tangannya. Di telapak tangannya, terdapat sebuah jimat shen keemasan, persis seperti yang diberikannya kepadaku. Anubis, dia kenapa? Tanyaku. Tak bisakah dia mendengarku? Anubis meletakkan tangannya di bahu Walt. Dia tidak bisa melihat kita berdua, meskipun kurasa dia bisa merasakan kehadiranku. Dia memanggilku untuk meminta bimbingan. Itulah sebabnya aku di sini. Bimbingan darimu? Kenapa? Kurasa pertanyaanku terdengar lebih kasar daripada yang kuniatkan, tetapi dari semua dewa yang mungkin dipanggil Walt,
Anubis sepertinya pilihan yang paling tidak mungkin. Anubis menatapku, matanya bahkan lebih sendu daripada biasanya. Sebaiknya kau pergi sekarang, Sadie, katanya. Waktumu sangat sempit. Aku janji akan berusaha sebaik mungkin untuk meringankan penderitaan Walt. Penderitaan Walt? Tanyaku. Tunggu dulu namun, pintu ruang perawatan terayun membuka, dan arus duat menarikku ke dalamnya. Ruang perawatan itu adalah fasilitas medis paling bagus yang pernah kudatangi, tetapi itu tidak berarti banyak. Aku benci rumah sakit. Ayahku dulu sering bercanda bahwa aku lahir dengan menjerit-jerit dan tidak kunjung berhenti sampai mereka mengeluarkanku dari bangsal persalinan. Aku takut setengah mati kepada jarum, pil, dan, di atas semua itu, bau orang sakit. Orang mati dan kuburan? Itu tidak menggangguku. Namun, penyakit maaf, tetapi haruskah baunya begitu memualkan? Kali pertama aku mengunjungi Jas di ruang perawatan ini, seluruh keberanianku terkuras. Kali yang kedua, bahkan dalam bentuk tidak membuatnya lebih mudah. Ruangan itu hampir seukuran kamar tidurku. Dinding-dindingnya terbuat dari batu kapur yang dipotong kasar. Jendela-jendela besar membawa masuk cahaya malam kota New York. Lemari-lemari kayu cedar dengan cermat diberi label obat, persediaan P3K, jimat, dan ramuan sihir. Di salah satu sudut, berdirilah sebuah air mancur yang dihiasi patung Dewi Singa Sekhmet, pelindung para tabib, seukuran manusia. Aku pernah mendengar bahwa air yang mengalir melalui tangan Sekhmet bisa menyembuhkan flu seketika, dan memenuhi sebagian besar kebutuhan harian vitamin serta zat besi kita, tetapi aku tak pernah punya keberanian untuk meminumnya. Gelegak air mancur tersebut cukup menenteramkan. Alih-alih bau antiseptik, udaranya semerbak dengan wangi lilin sihir beraroma vanila yang melayang di seputar ruangan. Namun, tetap saja tempat ini membuatku gugup. Aku tahu lilin-lilin tersebut memonitor kondisi pasien. Nyala lilin berubah warna untuk menandakan masalah. Saat ini, semua lilin melayang di sekitar satu-satunya tempat tidur yang terpakai tempat tidur Jas. Nyala lilin-lilin itu berwarna jingga gelap. Tangan Jas terlipat di atas dadanya. Rambut pirangnya disisir di sepanjang bantal. Dia tersenyum samar, seolah sedang mengalami mimpi yang menyenangkan. Di kaki tempat tidur Jas duduklah. Jas, atau setidaknya sosok hijau berpendar dari temanku itu. Bukan bentuknya manusia utuh. Aku bertanya-tanya apakah Jas memang sudah meninggal, dan ini adalah hantunya. Gelombang rasa bersalah yang masih segar kembali melandaku. Segala masalah yang terjadi sepanjang 2 hari terakhir ini dimulai dengan pengorbanan Jas, dan itu merupakan kesalahanku. Apakah kau sudah mati? Belum, Sadie. Ini Renku. Tubuhnya yang tembus pandang berkelap-kelip. Ketika aku memandang lebih cermat, kulihat sosok itu terdiri dari gambar-gambar, seperti video 3 dimensi kehidupan Jas. Jas balita duduk di kursi makan bayi, melumuri wajahnya dengan makanan bayi. Jas 12 tahun berjumpalitan di lantai ruang senam, mengikuti tes masuk regu pemandu sorak pertamanya. Jas masa kini membuka loker sekolahnya dan menemukan sebuah jimat jet yang bersinar kartu nama kami yang membawanya ke Brooklyn. Ren MU, ujarku, bagian lain dari jiwamu? Bayangan hijau yang berpendar-pendar itu mengangguk. Orang Mesir percaya ada 5 bagian yang berbeda dari jiwa. Ba adalah kepribadian. Ren adalah namamu. Aku ingat. Tapi, bagaimana mungkin itu adalah namamu? Namaku adalah identitasku, kata Jas, keseluruhan pengalamanku. Selama namaku diingat, aku akan tetap ada, bahkan meski aku sudah mati. Apakah kau mengerti? Aku tidak mengerti, sedikit pun. Namun, aku mengerti bahwa dia bisa mati, dan itu adalah kesalahanku. Aku sangat menyesal.
Aku berusaha agar tidak menangis. Kalau aku tidak memegang gulungan bodoh itu, Sadie, tidak usah menyesal. Aku senang kau datang. Tapi segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, Sadie, bahkan hal-hal buruk. Itu tidak benar. Tukasku. Itu sangat tidak adil. Bagaimana bisa Jas bersikap begitu tenang dan ramah, bahkan ketika dia sedang koma? Aku tidak ingin mendengar bahwa hal-hal buruk terjadi sebagai bagian dari suatu rencana besar. Aku benci bila orang mengatakan itu. Aku sudah kehilangan ibuku. Aku sudah kehilangan ayahku. Hidupku berantakan, dan aku nyaris mati entah berapa kali. Sekarang, sejauh pengetahuanku, aku sudah mati atau sedang sekarat. Kakakku keracunan dan tenggelam, sementara aku tak bisa menolongnya. Tidak ada alasan yang pantas untuk semua ini, ujarku. Hidup itu acak. Hidup itu keras. Ini Jas masih tersenyum, terlihat sedikit geli. Oh, ujarku, kau ingin membuatku marah, ya? Itulah Sadie yang kami sayangi. Bersedih benar-benar tidak produktif. Kau lebih bisa bertindak kalau sedang marah. Kurasa dia benar, tetapi aku tidak harus menyukainya. Jadi, kenapa kau membawaku ke sini? 2 hal, jawabnya. Pertama, kau belum mati. Saat kau bangun nanti, kau hanya punya waktu beberapa menit untuk menyembuhkan Carter. Kau harus bertindak cepat. Menggunakan patung lilin, sahutku. Ya, aku tahu itu. Tapi aku tidak tahu caranya. Aku tidak menguasai sihir penyembuhan. Tinggal satu bahan penting lagi. Kau tahu apa itu? Tapi, aku tidak tahu. Jas mengangkat sebelah alisnya seolah aku hanya sedang bersikap keras kepala. Kau begitu dekat dengan pemahaman, Sadie. Pikirkan mengenai Isis. Pikirkan tentang bagaimana kau menyalurkan kekuatannya di St. Petersburg. Jawabannya akan datang kepadamu. Tapi kita harus bergegas. Hal kedua, kau akan memerlukan bantuan Walt. Aku tahu itu berisiko. Aku tahu Bess memperingatkanmu untuk tidak melakukannya. Tapi, gunakan jimat itu untuk memanggil Walt kembali kepadamu. Itulah yang diinginkannya. Beberapa risiko layak diambil, bahkan kalau itu berarti mengorbankan nyawa. Mengorbankan nyawa siapa? Nyawa Walt? Latar ruang perawatan mulai buyar, berubah menjadi lukisan cat air yang kabur. Pikirkan tentang Isis, Jas mengulangi. Dan, Sadie, alasan itu memang ada. Kau mengajarkan itu kepada kami. Kita memilih untuk mempercayai Maed. Kita menciptakan keteraturan dari kekacauan, menciptakan keindahan dan makna dari kekacauan yang buruk. Itulah inti Mesir. Itu sebabnya nama Mesir, Ren Mesir, bertahan selama ribuan tahun. Jangan putus asa. Kalau kau putus asa, kekacauan akan menang. Aku ingat mengatakan hal semacam itu dalam salah satu pelajaran kami, namun, bahkan pada saat itu, aku tidak mempercayainya. Aku akan memberitahumu satu rahasia, kataku. Aku ini guru yang buruk. Sosok Jas, semua kumpulan kenangannya, perlahan membuyar menjadi kabut. Aku juga akan memberitahumu sebuah rahasia, katanya, suaranya berangsur menghilang. Kau guru yang sangat baik. Sekarang, kunjungilah Isis, dan lihat bagaimana awalnya. Ruang perawatan itu menguap. Tiba-tiba saja, aku berada di sebuah kapal kerajaan, mengapung menyusuri sungai Nil. Matahari bersinar terik di atas kepala. Ilalang rawa yang hijau subur dan pohon-pohon palem berjajar di kedua tepian sungai. Di baliknya, padang pasir membentang hingga cakrawala perbukitan merah gundul terlihat begitu kering dan menakutkan sehingga terlihat seperti berada di planet Mars. Kapal itu seperti kapal yang digambarkan Carter dalam penglihatannya bersama Horus,
meskipun dalam kondisi yang lebih baik. Layarnya yang putih dan masih baru dihiasi gambar piringan matahari yang berkilauan dalam warna merah dan emas. Orb-orb cahaya aneka warna memelesat ke sana kemari di sekitar geladak, menggerakkan dayung dan menarik tali. Bagaimana mereka melakukan hal tersebut tanpa tangan, aku tidak tahu, tetapi ini bukan pertama kalinya aku melihat awak sihir semacam itu. Lambung kapal itu dihiasi logam-logam berharga desain tembaga, perak, dan emas yang menampilkan gambar perjalanan kapal tersebut melintasi duat, dan hieroglif yang memanggil kekuatan matahari. Di bagian tengah kapal, sebuah kanopi berwarna biru dan emas menaungi singgasana sang dewa matahari, yang tidak diragukan lagi merupakan kursi paling mengesankan dan paling tidak nyaman yang pernah kulihat. Awalnya, kukira kursi itu berwarna seperti emas leleh. Lalu, kusadari bahwa ternyata kursi itu terbuat dari api sungguhan api berwarna kuning yang entah bagaimana dibentuk menjadi singgasana. Pada kaki-kaki dan sandaran lengannya, tergambar hieroglif panas berwarna putih yang bersinar sangat terang sampai-sampai mataku serasa terbakar. Sosok yang menduduki singgasana tersebut tidak terlalu mengesankan. Ra adalah pria tua keriput dengan tubuh membungkuk dalam bentuk tanda tanya. Kulit kepalanya yang gundul dihiasi bintik-bintik coklat, sementara wajahnya begitu kendur dan penuh kerutan sehingga terlihat seperti topeng. Hanya dua matanya yang bercelak yang memberi tanda bahwa dia masih hidup karena kedua mata itu penuh rasa sakit dan keletihan. Dia mengenakan kilt dan hiasan leher, yang sama sekali tidak mendekati kepantasan Anubis mengenakannya. Hingga sekarang, orang paling tua yang pernah kulihat adalah Iskandar, mantan ketua lektor, yang sudah berusia 2000 tahun. Namun, Iskandar tak pernah terlihat seburuk ini, bahkan ketika menjelang ajal. Yang semakin memperburuk keadaan, kaki kiri Ra dibungkus perban dan membengkak 2 kali ukuran normalnya. Dia mengerang dan menyangga kakinya dengan setumpuk bantal. 2 luka bekas tusukan mengeluarkan cairan yang merembesi perban di tulang keringnya sangat mirip dengan bekas taring di bahu Charter. Saat Ra meremas-remas kakinya, bisa berwarna hijau menjalari urat-urat pahanya. Sekadar melihatnya membuat bulu-bulu baku bergidik ngeri. Ra menatap ke langit. Matanya berubah warna menjadi kuning cair seperti singgasananya. "Isis!" teriaknya. "Baiklah. Aku menyerah." Sebuah bayangan beriak di bawah kanopi. Sesosok perempuan muncul dan berlutut di depan singsana. Aku mengenalinya, tentu saja. Rambut panjang hitamnya dipotong ala Cleopatra dan dia mengenakan gaun sutra tipis berwarna putih yang menyempurnakan sosok anggunnya. Sayap pelanginya yang terang berpendar-pendar seperti aurora. Dengan kepala tertunduk dan 2 tangan terangkat untuk memberi hormat, dia terlihat bagaikan teladan kerendahan hati, tetapi aku terlalu mengenal Isis. Aku dapat melihat senyum yang berusaha disembunyikannya. Aku dapat merasakan kegirangannya. "Yang mulia Ra," ujarnya, "saya hidup untuk melayani Paduka." "Hah?" ujar Ra, "kau hidup untuk kekuasaan, Isis. Jangan coba-coba menipuku. Aku tahu kaulah yang menciptakan ular yang menggigitku. Itu sebabnya tidak ada yang bisa menemukan obatnya. Kau menginginkan tahtaku untuk suamimu, si anak kemarin sore Osiris itu." Isis mulai memprotes. "Paduka yang mulia cukup. Kalau saja aku masih muda." Ra melakukan kesalahan dengan menggerakkan kakinya. Dia memekik kesakitan. Bisa berwarna hijau menjalar semakin tinggi dalam urat-uratnya. "Sudahlah." Ra mendesah sengsara. "Aku sudah lelah dengan dunia ini. Tidak usah lagi membuat rencana licik. Sembuhkan saja racun ini." "Dengan senang hati, Yang mulia. Tapi, saya memerlukan nama rahasiaku," sambung Ra. "Ya, aku tahu. Berjanjilah kau akan menyembuhkanku, dan kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan dan lebih." Kudengar nada peringatan dalam suara Ra, tetapi entah Isis tidak menyadari atau tidak peduli. "Saya bersumpah akan menyembuhkan Paduka," kata Isis.
Kalau begitu mendekatlah, Dewi. Isis mencondongkan tubuh ke depan. Kukira Ra akan membisikkan nama rahasianya di telinga Isis, tetapi Ra malah menyambar tangan Isis dan menaruh tangan sang Dewi di keningnya yang keriput. Jari jemari Isis mengeluarkan asap. Dia berusaha menarik diri, tetapi Ra mencengkeram pergelangan tangannya. Sekujur sosok si dewa matahari berkilauan oleh gambaran-gambaran terang hidupnya yang panjang. Fajar pertama, kapal mataharinya bersinar di tanah Mesir yang baru muncul, penciptaan dewa-dewa lain dan manusia fana, pertempuran tanpa akhir Ra dengan Apophis saat dia melewati Duat setiap malam, menahan kekacauan. Terlalu banyak untuk diserap berabad-abad berlalu seiring tiap detakan jantung. Nama rahasia Ra adalah keseluruhan pengalamannya dan, bahkan saat itu, pada zaman kuno itu, Ra sudah sangat tua, tidak terbayangkan. Aura berapi tersebut menyebar ke tangan Isis, merambati lengannya hingga seluruh tubuhnya diliputi nyala api. Isis menjerit satu kali. Kemudian, api itu padam. Isis ambruk, asap berpilin dari gaunnya. Jadi, kata Ra, kau berhasil bertahan. Aku tak tahu apakah Ra merasa kecewa atau dengan enggan menaruh hormat terhadap Isis. Isis terhuyung bangkit. Dia tampak terguncang, seolah baru saja berjalan melewati medan perang, tetapi dia mengangkat tangannya. Sebuah hieroglif yang menyala terbakar di tangannya nama rahasia Ra, tersaring menjadi sebuah kata yang luar biasa kuat. Isis meletakkan tangannya pada kaki Ra yang keracunan dan mengucapkan mantra. Bisa berwarna hijau memudar dari nadi Ra. Bengkak mereda. Perban terlepas, dan dua bekas gigitan menutup. Ra menyandar pada singgasananya dan mendesah lega. Akhirnya, rasa sakitnya hilang. Paduka butuh istirahat, Isis menasihati. Istirahat yang sangat, sangat panjang. Si dewa matahari membuka mata. Kini, tak ada lagi api di dalamnya. Mata itu terlihat seperti mata buram seorang manusia tua. Bast! Panggilnya. Si Dewi Kucing muncul di sisinya. Bast mengenakan baju perang Mesir yang terbuat dari kulit dan besi, dan dia tampak lebih muda, walau barangkali itu hanya karena dia belum menjalani waktu berabad-abad di dalam lubuk penjara, bertempur melawan Apophis. Aku tergoda untuk berteriak kepadanya dan memperingatkannya mengenai apa yang akan terjadi, tetapi suaraku tak mau keluar. Bast melirik Isis. Yang mulia, apakah perempuan ini mengganggu yang mulia? Ra menggeleng. Tidak akan ada yang menggangguku lagi, kucingku yang setia. Ikutlah bersamaku sekarang. Ada hal-hal penting yang harus kita bicarakan sebelum aku berangkat. Yang mulia? Kemana Paduka akan pergi? Menjalani pensiun yang dipaksakan. Ra menatap marah kepada Isis. Itu, kan, yang kau inginkan, Dewi Sihir? Isis membungkukkan badan. Jangan, Yang Mulia. Bast mencabut belatinya dan melangkah ke arah Isis, tetapi Ra mengulurkan tangannya. Cukup, Bast, katanya. Ada satu pertempuran lagi yang kupikirkan untukmu, satu pertempuran terakhir yang sangat penting. Sementara untukmu, Isis, kau mungkin mengira dirimu telah menang karena menguasai nama rahasiaku. Sadarkah kau apa yang telah kau picu? Osiris mungkin bisa menjadi Fir'aun, tetapi masa kekuasaannya akan singkat dan getir. Kursi kerajaannya tidak akan ada apa-apanya dibandingkan singgasana apiku. Perahu ini tidak akan mengarungi Duat lagi. Keseimbangan antara Ma'at dan kekacauan pelan-pelan akan menurun. Mesir sendiri akan jatuh. Nama-nama dewa akan memudar menjadi kenangan samar. Kemudian, suatu hari nanti, seluruh dunia akan berada di ambang kehancuran. Kalian akan memanggil-manggil Ra, tapi aku tidak akan ada di sana. Ketika hari itu tiba, ingatlah bahwa ketamakan dan ambisimulah yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang Mulia. Isis membungkuk penuh hormat, tetapi aku tahu dia tidak sedang memikirkan tentang masa depan yang jauh.
dia tengah mabuk kemenangan. Dia mengira Osiris akan memerintah Mesir selamanya, dan Ra hanyalah orang tua yang bodoh. Dia tidak tahu bahwa, sebentar lagi, kemenangannya akan berubah menjadi tragedi. Osiris akan dibunuh oleh saudaranya sendiri, Set. Dan suatu hari, ramalan-ramalan Ra yang lain juga akan menjadi kenyataan. Mari kita pergi, Bast, kata Ra. Kita tidak diinginkan lagi. Singsana itu meledak dalam bentuk selajur api, membakar kanopi berwarna biru dan emas. Segumpal api membubung naik ke langit hingga hilang di tengah terik matahari. Ketika asapnya telah hilang, Isis berdiri sendirian dan tertawa senang. Aku berhasil! Serunya. Osiris, kau akan menjadi raja. Aku menguasai nama rahasia Ra. Aku ingin mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menguasai apa-apa, tetapi aku hanya bisa menatap saat Isis menari-nari di atas perahu. Dia begitu gembira akan keberhasilannya, sampai-sampai dia tidak menaruh perhatian kepada menghilangnya para pelayan cahaya sihir. Tali-tali kapal jatuh. Layar melendut. Dayung-dayung terhanyut di air, dan kapal matahari itu mengapung menyusuri sungai, tanpa awak. Penglihatanku mengabur, dan aku pun tenggelam dalam kegelapan. Aku terbangun di sebuah tempat tidur yang empuk. Selama sesaat yang membahagiakan, kukira aku sudah kembali berada di kamarku di rumah Brooklyn. Aku bisa bangun dan menyantap sarapan yang enak bersama teman-temanku, Amos, Philip dari Makedonia, dan Hufu, kemudian menghabiskan hari itu untuk mengajari murid-murid kami cara mengubah satu sama lain menjadi reptil. Sepertinya, itu rencana yang cemerlang. Namun, tentu saja aku tidak berada di rumah. Aku duduk, dan kepalaku mulai berputar-putar. Aku berada di sebuah tempat tidur berukuran besar yang dilapisi spray katun halus dan setumpuk bantal berisi bulu. Kamar tidur itu sangat mewah, dihias dengan warna putih menyilaukan, yang tidak membantu mengurangi rasa pusingku. Aku merasa seolah kembali berada di rumah Dewi Langit, Nut. Kapan saja, kamar itu mungkin akan buyar menjadi awan. Kedua kakiku terasa kaku, tetapi aku berhasil menarik diri dari tempat tidur. Aku mengenakan jubah hotel yang berukuran begitu besar dan mewah hingga aku terlihat seperti boneka Muppet albino. Aku berjalan sempoyongan menuju pintu dan mendapati sebuah ruang tamu yang indah, juga berwarna putih terang. Pintu kaca gesernya mengarah ke sebuah beranda yang memiliki pemandangan laut dari posisi yang cukup tinggi, barangkali lantai 15 atau 20. Langit dan lautnya berwarna biru cantik. Mataku perlu beberapa saat untuk menyesuaikan diri dengan cahaya. Di meja dekat situ, segelintir benda milikku dan charter diletakkan dengan rapi pakaian kusut kami yang lama, tas sihir kami, dan 2 gulungan kitab Ra, serta kantong milik Best dari Museum Coklat. Charter terbungkus dalam jubah berwarna putih seperti yang kukenakan. Dia terbaring di sofa dengan mata terpejam. Seluruh tubuhnya menggigil. Best duduk di sebelahnya, menekan-nekan ringan dahi Charter dengan selembar kain dingin. Bagaimana keadaannya? Aku berhasil bertanya. Best melirikku. Dia terlihat seperti wisatawan mini dalam balutan kemeja Hawaii yang mencolok, celana pendek yang terbuat dari kain drill, dan sandal. Wisatawan Amerika yang jelek dengan ukuran ekstra kecil. Akhirnya, dia berkomentar. Aku mulai berpikir kau tidak akan pernah bangun. Aku maju selangkah, tetapi ruangan itu mulai bergoyang-goyang. Hati-hati. Best bergegas mendekat dan memegangi tanganku. Ada benjol yang besar sekali di kepalamu. Biarkan saja, gumamku. Aku harus menolong Charter. Kondisinya buruk, Sadie. Aku tidak tahu apakah aku bisa membantu. Tongkatku, dan boneka lilinnya. Ya, baiklah. Akan kuambilkan. Dengan bantuan Best, aku terhuyung-huyung ke samping Charter. Best mengambilkan barang-barangku sementara aku memeriksa dahi Charter.
demamnya lebih parah daripada sebelumnya. Urat-urat di lehernya berubah warna menjadi hijau akibat racun, persis seperti Ra dalam penglihatanku. Aku mengerutkan kening ke arah Bes. Berapa lama aku tidak sadarkan diri? Sekarang sudah hampir tengah hari Selasa. Dia menghamparkan perbekalan sihirku di dekat kaki Charter. Jadi, kira-kira 12 jam. 12 jam? Bes, menurut set itu waktu maksimum Charter bisa bertahan hidup sebelum racun itu membunuhnya. Kenapa kau tidak membangunkanku lebih awal? Wajahnya berubah menjadi semerah kemeja Hawaii-nya. Aku sudah berusaha. Aku menarik kalian berdua dari Laut Mediterania dan membawa kalian ke hotel, kan? Aku sudah menggunakan semua mantra membangunkan yang ku tahu. Kau terus saja menceracau dalam tidur mengenai Walt, Anubis, nama rahasia baiklah. Tukasku. Pokoknya, bantu aku bel pintu berbunyi. Bes memberi isyarat agar aku tenang. Dia berseru dalam bahasa lain mungkin bahasa Arab dan seorang pelayan hotel membuka pintu. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Bes, seolah si cebol itu adalah seorang sultan, kemudian membawa masuk kereta dorong layanan kamar yang penuh dengan buah-buahan tropis, roti yang baru dipanggang, dan botol-botol soda. Bagus sekali, Bes berkata kepadaku, aku akan segera kembali. Kau membuang-buang waktu. Bentakku. Tentu saja Bes tidak mengacuhkanku. Dia mengambil tasnya dari meja makan dan mengeluarkan kepala coklat Vladimir Lenin. Mata si pelayan membelalak. Bes menaruh kepala itu di tengah kereta dorong dan mengangguk, seolah benda itu merupakan hiasan yang sempurna. Bes memberikan beberapa perintah lagi dalam bahasa Arab kepada pelayan tersebut, kemudian memberikan beberapa keping emas kepadanya. Si pelayan membungkuk-bungkuk dan sepertinya tampak ketakutan. Dia keluar dengan melangkah mundur, masih membungkuk. Kita berada di mana tepatnya? Aku bertanya. Dan, kenapa kau adalah raja di sini? Alexandria, Mesir, jawab Bes. Maaf soal kedatangan yang tidak mulus. Ini tempat yang sulit untuk berteleportasi. Kau tahu, ini ibu kota lama Cleopatra, tempat kerajaan Mesir jatuh. Jadi, sihir cenderung kacau di sini. Satu-satunya portal yang berfungsi adalah di kota lama, yang terdapat di lepas pantai, 9 meter di bawah air. Dan, tempat ini? Jelas sebuah hotel mewah, tapi bagaimana kau kamar penthouse suite, Hotel Four Seasons Alexandria? Dia terdengar agak malu. Orang-orang di Mesir masih mengingat dewa-dewi lama, bahkan meski mereka tidak mau mengakuinya. Aku dulu populer. Jadi, biasanya aku bisa meminta bantuan ketika perlu. Maaf aku tidak punya waktu lebih banyak. Kalau punya, aku bisa mendapatkan villa pribadi untuk kita. Berani-beraninya kau, ujarku, membuat kami terpaksa tinggal di hotel bintang 5. Nah, sekarang, kenapa kau tidak memastikan kita tidak diganggu saat aku menyembuhkan Charter? Aku mengambil boneka lilin yang diberikan Jas kepadaku dan berlutut di sebelah kakakku. Boneka itu sudah berubah bentuk karena tergencet-gencet di tasku. Namun, Charter juga tampak lusuh. Semoga pertalian sihirnya masih bekerja. Charter, ujarku, aku akan menyembuhkanmu. Tapi, aku butuh bantuanmu. Kuletakkan tanganku di atas dahinya yang panas. Sekarang, aku tahu mengapa Jas menampakkan diri kepadaku dalam bentuk Ren, bagian jiwa yang mewakili namanya. Aku tahu mengapa dia menunjukkan penglihatan tentang Isis dan Ra. Kau sudah sangat dekat dengan pemahaman, Sadie, katanya. Tak pernah terpikir olehku sebelumnya, tetapi Ren sama saja dengan nama rahasia. Itu lebih dari sekadar kata khusus. Nama rahasia adalah pikiran-pikiran terkelam kita, saat-saat paling memalukan bagi kita, impian-impian terhebat kita, ketakutan-ketakutan terbesar kita, semuanya terbungkus menjadi satu. Ren adalah keseluruhan pengalaman kita, bahkan pengalaman-pengalaman yang tak pernah ingin kita bagi.
Nama rahasia kita adalah jati diri kita. Itu sebabnya nama rahasia memiliki kekuatan. Itu juga sebabnya kita tak bisa sekadar mendengar orang menyebutkan sebuah nama rahasia dan tahu bagaimana cara menggunakannya. Kita harus mengenal orang itu dan memahami hidupnya. Semakin kita memahami seseorang, semakin besar kekuatan yang bisa dihasilkan oleh namanya. Kita hanya bisa mengetahui nama rahasia seseorang dari orang itu sendiri atau dari orang yang terdekat di hatinya. Dan, semoga langit membantuku, bagiku Carter adalah orang semacam itu. Carter, pikirku. Apa nama rahasiamu? Bahkan dalam keadaan sakit, pikiran Carter melawanku. Kita tidak bisa menyerahkan nama rahasia kita begitu saja. Setiap manusia memiliki nama rahasia, persis sebagaimana setiap dewa memiliki nama rahasia. Akan tetapi, sebagian besar manusia menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa mengetahuinya, tanpa pernah mengungkapkan identitas mereka yang paling pribadi dalam bentuk kata-kata. Bisa dipahami, sungguh. Cobalah meringkas keseluruhan dirimu dalam 5 kata atau kurang. Tidak mudah, bukan? Kau bisa melakukannya, gumamku. Kau saudaraku. Aku mencintaimu. Semua bagian yang memalukan, semua bagian yang menjengkelkan, yang kubayangkan merupakan sebagian besar dari dirimu. 1000 Zia mungkin lari darimu kalau mereka tahu yang sebenarnya. Tapi, aku tidak. Aku akan tetap di sini. Sekarang, beritahu aku namamu, bocah dungu, agar aku bisa menyelamatkan nyawamu. Tanganku menggelenyar di dahi Carter. Hidupnya melintas melewati jari jemariku kenangan-kenangan samar tentang ketika kami masih kecil, hidup bersama orang tua kami di Los Angeles. Aku melihat pesta ulang tahun ketika aku berusia 6 tahun dan kuenya meledak. Aku melihat ibuku membacakan cerita-cerita pengantar tidur untuk kami dari sebuah buku teks sains perguruan tinggi. Ayah kami memainkan musik jazz dan menari bersamaku ke sekeliling ruangan sementara Carter menutup telinganya dan berteriak, "Ayah!" Aku juga melihat momen-momen yang tidak kualami bersama saudara lelakiku itu. Carter dan ayah terjebak kerusuhan di Paris. Carter dan Zia berbincang dengan diterangi cahaya lilin di Nome pertama. Carter sendirian di perpustakaan di rumah Brooklyn, memandangi jimat mata Horusnya dan bergulat melawan godaan untuk memperoleh kembali kekuatan dewa. Dia tak pernah menceritakannya kepadaku, tetapi itu membuatku lega. Kukira hanya aku yang sangat tergoda. Perlahan-lahan, Carter menjadi santai. Ketakutan-ketakutan terburuknya melintasiku, rahasia-rahasianya yang paling memalukan. Tenaganya mulai melemah seiring racun yang mencengkeram jantungnya. Dengan kekuatan tekadnya yang terakhir, dia memberitahukan namanya kepadaku. Tentu saja, aku tidak akan memberitahukan nama rahasia Carter kepadamu. Bagaimanapun, kau tak bisa menggunakannya karena hanya mendengarnya melalui rekaman, tetapi aku tidak akan mengambil risiko. Kuangkat boneka lilin itu dan kuucapkan nama rahasia Carter. Seketika itu juga, racun berangsur menghilang dari urat-uratnya. Boneka lilin tersebut berubah warna menjadi hijau dan meleleh di tanganku. Demam Carter mereda. Dia menggigil, menarik napas dalam-dalam, dan membuka matanya. "Baiklah," aku berkata tegas, "jangan pernah menaiki monster ular lagi." "Maaf," dia berkata dengan suara parau. "Apa kau baru saja ya? Dengan nama rahasiaku ya? Dan semua rahasiaku ya?" Carter mengerang dan menutupi wajahnya seolah dia ingin kembali koma. Namun, sejujurnya, aku tidak berniat menggodanya. Ada perbedaan antara menjaga agar saudara kita tidak sombong dan bersikap kejam. Aku tidak kejam. Lagi pula, setelah melongok ke dalam ceruk terkelam pikiran Carter, aku merasa agak malu, barangkali bahkan terkagum-kagum. Sungguh, tidak banyak yang ada di sana. Dibandingkan ketakutan-ketakutanku dan rahasia-rahasiaku yang memalukan, oh, ya ampun. Dia tidak ada apa-apanya. Kuharap,
Situasinya tak pernah berbalik dan dia harus menyembuhkanku. Bes mendekat dengan kepala Lenin bertengger di lekukan lengannya. Dia jelas-jelas telah menggigitinya karena dahi Lenin hilang korban bedah otak coklat. Kerja yang bagus, Sadi. Dia mematahkan hidung Lenin dan menawarkannya kepada Carter. Ini, nak. Kau layak mendapatkannya. Carter mengernyit. Apakah coklat punya daya penyembuhan sihir? Bes mendengus. Kalau iya, aku pastilah cebol tersehat di dunia. Tidak. Cuma, rasanya enak. Dan, kau perlu tenaga, aku menambahkan. Banyak yang harus kita bicarakan. Meskipun tenggat waktu kami sudah sangat dekat, besok berarti tinggal 2 hari lagi sebelum ekuinoks dan akhir dunia. Bes bersikeras agar kami beristirahat hingga keesokan paginya. Dia memperingatkan bahwa Carter bisa tewas jika dia memaksakan diri secara fisik atau sihir saat belum pulih sepenuhnya dari keracunan. Kehilangan waktu membuatku agak gelisah, tetapi setelah bersusah payah sedemikian rupa untuk menyelamatkan kakakku, aku agak ingin menjaganya agar tetap hidup. Dan, kuakui kondisiku juga tidak jauh lebih baik. Energi sihirku sendiri sudah sangat terkuras, sampai-sampai rasanya aku tak bisa bergerak lebih jauh dari beranda. Bes menelepon resepsionis dan memesan asisten pribadi untuk membelikan kami beberapa baju baru dan perbekalan di kota. Aku tidak yakin apa bahasa Arab untuk combat boots, tetapi wanita yang berbelanja untuk kami berhasil mendapatkan sepasang combat boots baru. Ketika mengantarkan barang-barang kami, dia mencoba memberikan combat boots itu kepada Carter, kemudian terlihat kaget bukan kepalang ketika Bes menunjuk ke arahku. Aku juga mendapat persediaan pewarna rambut, sepasang jeans yang nyaman, atasan katun dengan warna kamuflase padang pasir, dan sehelai kerudung yang barangkali sangat trendy di kalangan perempuan Mesir, tetapi kuputuskan untuk tidak memakainya karena mungkin akan bentrok dengan semburat warna ungu yang ingin kugunakan untuk rambutku. Carter mendapat jeans, sepatu bot, dan kaos bertuliskan milik Universitas Alexandria dalam bahasa Inggris dan Arab. Jelas sudah, bahkan asisten pribadi itu pun mengecapnya sebagai kutu buku. Wanita itu juga berhasil mendapatkan persediaan untuk tas sihir kami, balok-balok lilin, benang ikat, bahkan beberapa papirus dan tinta, meskipun aku ragu Bes menjelaskan kepadanya untuk apa benda-benda tersebut. Setelah wanita itu pergi, Bes, Carter, dan aku memesan makanan lagi dari layanan kamar. Kami duduk di anjungan dan menyaksikan sore berlalu. Semilir angin dari laut Mediterania terasa sejuk dan nyaman. Alexandria modern membentang di sebelah kiri kami, campuran aneh gedung-gedung pencakar langit, bangunan-bangunan kumuh yang mulai rusak, dan puing-puing bangunan kuno. Jalan layang tepi pantai dihiasi pohon-pohon palem dan dipenuhi berbagai alat transportasi, mulai dari BMW hingga keledai. Dari penthouse suite kami, semua itu tampak sedikit tidak nyata. Energi kota itu, hiruk-pikuk dan kemacetan di bawah, sementara kami duduk di beranda atas sambil menyantap buah segar dan keping-keping terakhir kepala Lenin yang sudah meleleh. Aku penasaran apakah seperti ini perasaan para dewa, menyaksikan dunia manusia fana dari ruang singgasana mereka di Duat. Saat kami berbincang-bincang, kuletakkan 2 gulungan kitab Ra di atas meja patio. Kedua gulungan itu terlihat begitu biasa dan tidak berbahaya, padahal kami nyaris mati untuk mendapatkannya. Masih satu lagi yang harus kami cari, kemudian keasyikan yang sesungguhnya akan dimulai mencari tahu cara menggunakan gulungan-gulungan itu untuk membangunkan Ra. Sepertinya mustahil kami bisa mencapai begitu banyak hal dalam waktu 48 jam, tetapi kami duduk di sini, tidak melakukan apa-apa dan kelelahan, terpaksa beristirahat hingga pagi. Carter dan heroismenya digigit oleh ular Dr. Doritle itu, padahal dia bilang akulah yang sembrono. Sementara itu, Amos hanya ditemani murid-murid kami yang masih belum berpengalaman di rumah Brooklyn, bersiap membela diri melawan Vladimir Shikov, seorang penyihir yang begitu kejam, sampai-sampai dia berhubungan dengan dewa kejahatan menggunakan nama rahasianya. Ku ceritakan kepada Carter apa yang telah terjadi di St.
Petersburg. Setelah dia keracunan, bagaimana aku menyerahkan nama Seth sebagai ganti lokasi gulungan terakhir, suatu tempat bernama Baharia. Ku sampaikan penglihatanku mengenai Anubis dan Walt, percakapanku dengan bagian dari jiwa Jas, dan perjalananku mengarungi waktu ke kapal Matahari Ra. Satu-satunya yang kusimpan, perkataan Seth mengenai desa Zia yang bernama Alhamrah Makan. Dan, ya, aku tahu itu salah, tetapi aku baru saja berada di dalam kepala Carter. Aku kini paham betapa penting Zia baginya. Aku tahu seberapa parah informasi apapun mengenai Zia akan mengguncangnya. Carter duduk di kursi malasnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Warna kulitnya sudah kembali normal. Kedua matanya jernih dan waspada. Sulit dipercaya baru beberapa jam berselang dia berada di ambang kematian. Aku ingin membanggakan kemampuan penyembuhanku, tetapi aku punya firasat kepulihan Carter juga sangat dipengaruhi istirahat, beberapa minuman rasa jahe, dan burger keju plus kentang goreng dari layanan kamar. Baharia. Carter menatap Bess. Aku tahu nama itu. Kenapa aku tahu nama itu? Bess menggaruk-garuk janggutnya. Dia murung dan pendiam sejak aku menceritakan percakapan kami dengan Seth. Nama Baharia sepertinya paling mengganggunya. Itu sebuah oasis, jelasnya, jauh di padang pasir. Mumi-mumi yang dikuburkan di sana tidak diketahui orang hingga tahun 1996. Saat itu, seekor keledai dungu terperosok ke sebuah lubang di tanah dan membuat bagian atas sebuah kuburan terbuka. Benar. Carter tersenyum cerah ke arahku, di matanya terdapat sorot yang mengatakan, wah, pelajaran sejarah memang keren. Jadi, aku pun tahu dia sudah merasa lebih baik. Tempat itu disebut Lembah Mumi Emas. Aku suka emas, sahutku. Mumi tidak terlalu. Oh, kau hanya belum bertemu cukup banyak mumi, timpal Bess. Aku tidak tahu apakah dia bercanda, dan aku memutuskan untuk tidak bertanya. Jadi, gulungan yang terakhir disembunyikan di sana? Bess mengangkat bahu. Itu masuk akal. Oasis itu terletak di tempat terpencil. Baru ditemukan belakangan ini. Di sana juga ada kutukan-kutukan yang kuat untuk mencegah perjalanan menggunakan portal. Para arkeolog manusia telah menggali sebagian dari makam itu, tapi masih ada jaringan terowongan dan kamar yang tak pernah dibuka siapapun selama ribuan tahun. Banyak sekali mumi. Kubayangkan mumi-mumi film horor yang tangannya terjulur dan kain linen yang membalut mereka mulai terlepas, mengerang saat mereka mengejar aktor-aktor muda yang menjerit-jerit dan mencekik para arkeolog. Ketika kau mengatakan banyak sekali mumi, ujarku, berapa tepatnya banyak sekali itu? Mereka sudah membongkar beberapa ratus, kata Bess. Dari sekitar barangkali 10.000 mumi. 10.000? Aku menatap Carter, yang sama sekali tidak terlihat terganggu oleh hal itu. Sadi, katanya, mereka toh tidak akan bangkit dan membunuhmu. Tidak, Bess menyepakati. Barangkali tidak. Hampir pasti tidak. Terima kasih, gerutuku. Aku merasa jauh lebih baik. Ya, aku tahu aku pernah berkata bahwa orang mati dan kuburan tidak menggangguku. Tapi, 10.000 mumi? Itu sudah keterlaluan. Omong-omong, kata Bess, sebagian besar mumi itu berasal dari masa Romawi. Mereka bahkan bukan orang Mesir asli. Sekelompok orang Latin tukang tiru berusaha memasuki alam baka kami karena memang lebih keren. Tapi, sebagian makam yang lebih tua, kita harus melihatnya. Dengan dua bagian kitab Ra, kalian seharusnya bisa melacak bagian ketiganya kalau sudah cukup dekat. Persisnya bagaimana? Tanyaku. Bess mengangkat bahu. Ketika benda-benda sihir dipecah, bagian-bagiannya seperti magnet. Semakin dekat, semakin mereka menarik satu sama lain. Itu tidak otomatis membuatku merasa lebih baik.
Kubayangkan diriku berlari melintasi terowongan dengan gulungan yang menyala-nyala tertempel di kedua tangan. Baik, ujarku. Jadi, yang harus kami lakukan hanyalah menyusuri jaringan makam melewati 10.000 mumi emas yang, barangkali, hampir pasti, tidak akan bangkit dan membunuh kami. Iya, sahut Bess. Yah, mereka tidak benar-benar terbuat dari emas padat. Sebagian besar hanya dicat dengan emas. Tapi, iya. Itu menimbulkan perbedaan yang sangat besar. Kalau begitu, sudah diputuskan. Carter terdengar benar-benar bersemangat. Kita berangkat pagi-pagi. Seberapa jauh tempat itu? 300 kilometer lebih sedikit, jawab Bess. Tapi, jalannya agak jelek. Sementara portal dia, seperti yang sudah kubilang, oasis itu dikutuk untuk menangkal portal. Bahkan kalaupun tidak demikian, kita sekarang kembali berada di Nome pertama. Langkah yang bijak adalah menggunakan sihir sesedikit mungkin. Kalau kalian tertangkap basah di wilayah kekuasaan Desjardins, dia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Kutatap kaki langit Alexandria yang meliuk-liuk di sepanjang pesisir laut Mediterania yang berkilauan. Aku berusaha membayangkan tempat itu pada zaman kuno, sebelum Cleopatra, Firaun terakhir Mesir, memilih pihak yang salah dalam perang saudara Romawi dan kehilangan nyawa serta kerajaannya. Ini kota tempat Mesir kuno hancur. Sepertinya bukan tempat yang sangat menguntungkan untuk memulai suatu pencarian. Sayangnya, aku tidak punya pilihan. Aku harus menempuh perjalanan 300 km melalui padang pasir menuju suatu oasis terpencil dan mencari jarum gulungan kami di dalam tumpukan jerami mumi. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kami bisa menemukan gulungan itu tepat pada waktunya. Yang lebih buruk lagi, aku belum memberitahu Carter Keping informasi terakhir mengenai desa Zia. Aku bisa saja terus tutup mulut. Itu tindakan yang egois. Mungkin juga tindakan yang benar karena aku membutuhkan bantuan Carter dan aku tak bisa membiarkan pikiran Carter teralihkan. Namun, aku tidak sanggup menyembunyikan hal itu darinya. Aku telah menerobos pikirannya dan mengetahui nama rahasianya. Paling tidak aku bisa berkata jujur kepadanya. Carter, sebenarnya ada hal lain yang perlu kau ketahui. Seth ingin kau tahu. Desa Zia bernama Alhamrah Makan. Wajah Carter berubah menjadi agak hijau lagi. Benar kau cuma lupa mengatakan hal ini? Ingatlah, Seth itu pembohong, ujarku. Dia tidak sedang mencoba membantu. Dia memberikan informasi itu karena dia ingin menimbulkan keributan di antara kita. Saat itu pun aku tahu aku sudah kehilangan Carter. Pikirannya terjebak arus teramat kuat yang telah menyeretnya sejak Januari gagasan bahwa dia bisa menyelamatkan Zia. Karena aku pernah berada di dalam benaknya, aku tahu dia tidak akan berhenti, dia tidak bisa berhenti sampai dia menemukan Zia. Ini lebih dari sekadar menyukai gadis itu. Carter telah meyakinkan dirinya bahwa Zia adalah bagian dari takdirnya. Salah satu rahasia terkelamnya? Jauh di lubuk hati, Carter masih marah kepada ayah kami karena gagal menyelamatkan ibu kami, meskipun ibu meninggal karena alasan yang mulia dan dialah yang memilih untuk mengorbankan diri. Carter benar-benar tidak sanggup mengecewakan Zia dengan cara yang sama, apapun taruhannya. Dia perlu seseorang yang menaruh kepercayaan kepada dirinya, seseorang yang bisa dia selamatkan dan dia yakin Zia adalah seseorang itu. Maaf, adik perempuan saja tidak cukup. Itu membuatku sakit hati, terutama karena aku tidak sepakat dengannya, tetapi aku tahu lebih baik tidak mendebatnya. Itu hanya akan mendorongnya semakin jauh. Alhamrah Makan, ucap Carter. Bahasa Arabku tidak terlalu bagus. Tapi, makan berarti tempat. Ya, Bess membenarkan. Alhamrah berarti merah. Mata Carter melebar. Tempat pasir merah. Suara di Museum Brooklyn mengatakan bahwa Zia tidur di tempat pasir merah.
Dia menatapku dengan sorot memohon. Sadie, itu adalah puing-puing desa asal Zia. Disitulah tempat Iskandar menyembunyikan Zia. Kita harus mencarinya. Semudah itu. Nasib dunia tersingkirkan begitu saja. Kami harus mencari Zia. Aku bisa menyebutkan beberapa argumen. Carter akan menindaklanjuti perkataan roh jahat yang mungkin bicara langsung dari Apophis. Jika Apophis tahu di mana Zia disembunyikan, mengapa dia memberitahu kami, kecuali untuk memperlambat dan mengalihkan perhatian kami? Dan, jika dia ingin Zia mati, mengapa dia belum membunuhnya? Selain itu, Setlah yang memberi kami nama Alhamrah makan. Set tidak pernah berniat baik. Dia jelas berharap hal itu akan memecah belah kami. Terakhir, bahkan kalaupun kami memiliki nama desa Zia, itu tidak berarti kami dapat menemukannya. Tempat itu sudah dimusnahkan 10 tahun silam. Namun, saat melihat Carter, aku sadar aku tak bisa berargumentasi dengannya. Ini bukan pilihan yang rasional. Dia melihat peluang untuk menyelamatkan Zia, dan dia akan mengambilnya. Aku hanya berkata, itu gagasan yang buruk. Dan, ya, rasanya sangat aneh terpaksa memainkan peran saudara yang bertanggung jawab. Carter menoleh kepada Bess. Bisakah kau menemukan desa ini? Si Dewa Cebol menarik-narik kemeja Hawaiinya. Mungkin, tapi perlu waktu. Kalian hanya punya sisa waktu 2 hari lebih sedikit. Equinox dimulai besok lusa saat matahari terbenam. Mencapai oasis di Baharia membutuhkan perjalanan sehari penuh. Menemukan reruntuhan desa ini sangat mungkin butuh sehari lagi dan kalau lokasinya di tepian Sungai Nil, berarti berada di arah yang berlawanan. Setelah mendapatkan kitab Ra, kalian harus meluangkan waktu minimal sehari lagi untuk mencari tahu cara menggunakannya. Kujamin untuk membangunkan Ra kalian perlu menempuh perjalanan kedua, sementara di sana waktu selalu tak bisa diperkirakan. Kalian harus kembali bersama Ra pada fajar Equinox. Kita tidak punya cukup waktu, aku meringkas. Pilihannya kitab Ra atau Zia. Mengapa aku mendesak Carter? Padahal aku tahu apa yang akan dikatakannya. Aku tak bisa meninggalkannya. Dia menatap ke arah matahari, yang sekarang mulai turun ke cakrawala. Ada peran yang harus dimainkannya, Sadie. Aku tidak tahu apa, tapi dia penting. Kita tidak boleh kehilangan dia. Aku menunggu. Sangat jelas apa yang harus terjadi. Namun, Carter tak mau mengatakannya. Aku menghela napas dalam-dalam. Kita harus berpencar. Kau dan Bess mencari Zia. Aku akan melacak gulungan itu. Bess batuk-batuk. Omong-omong soal gagasan yang buruk. Carter tidak sanggup menatap mataku. Aku tahu dia peduli kepadaku. Dia tidak ingin berpisah denganku, namun, aku bisa merasakan kelegaannya. Dia ingin dibebaskan dari tanggung jawabnya agar dia bisa mencari Zia. Kau telah menyelamatkan hidupku, katanya, aku tak bisa membiarkanmu pergi sendirian ke padang pasir. Aku melepas kalung Shenku. Aku tidak akan pergi sendirian. Walt sudah menawarkan diri untuk membantu. Dia tidak bisa, sergah Bess. Tapi, kau tak mau mengatakan kepadaku apa sebabnya, ujarku. Aku Bess tergagap. Begini, aku berjanji kepada Bast untuk mengawasi kalian, menjaga agar kalian tetap aman. Dan, aku mengharapkanmu untuk menjaga Carter baik-baik. Dia membutuhkanmu untuk menemukan desa ini. Sementara aku, Walt dan aku bisa mengatasinya. Tapi apapun rahasia Walt, dari apapun kau berusaha melindunginya, hal itu membuatnya merana. Dia ingin membantu. Dan, aku akan membiarkannya membantu. Si cebol itu menatap marah kepadaku, barangkali bertanya-tanya apakah dia boleh meneriakkan Beo dan memenangi perdebatan ini.
Kurasa dia menyadari bahwa aku terlalu keras kepala. Dia mendesah pasrah. 2 anak muda bepergian berdua melintasi Mesir. Anak lelaki dan perempuan. Itu akan terlihat aneh. Ku bilang saja Walt itu abangku. Carter mengernyit. Aku tidak bermaksud bersikap kasar, tetapi kurasa komentarku itu agak menyakitkan. Saat mengenangnya lagi, aku menyesal mengatakan hal tersebut, tetapi pada saat itu aku merasa takut dan marah. Carter menempatkanku pada posisi yang sulit. Pergilah, aku berkata tegas. Selamatkan Zia. Carter mencoba membaca ekspresiku, tetapi aku tak mau menatapnya. Sekarang bukan waktunya kami melakukan percakapan tanpa kata. Dia tidak sungguh-sungguh ingin tahu apa yang sedang kupikirkan. Bagaimana nanti kita bertemu? Dia bertanya. Mari bertemu di sini lagi, aku mengusulkan. Kita akan berangkat saat subuh. Kita punya waktu 24 jam, tidak lebih, bagiku untuk menemukan gulungan ketiga itu, bagimu untuk menemukan desa Zia, dan bagi kita untuk kembali ke Alexandria. Bess menggerutu. Waktunya tidak cukup. Bahkan kalau semuanya berjalan lancar, kalian hanya punya waktu 12 jam untuk menyatukan kitab Ra dan menggunakannya sebelum malam equinox. Dia benar. Ini mustahil. Namun, Carter mengangguk. Ini satu-satunya kesempatan kita. Kita harus mencoba. Dia menatapku dengan penuh harap, tetapi kupikir bahkan saat itu pun aku tahu kami tidak akan bertemu di Alexandria. Kami adalah keluarga Kane, artinya segala sesuatu pasti bermasalah. Baiklah, gumamku. Nah, permisi, aku harus berkemas-kemas. Aku melangkah masuk sebelum aku mulai menangis.